Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Video ini adalah bagian kedua tentang kesalahkaprahan netizen yang merupakan kelanjutan dari dua video sebelumnya, yakni kesalahkaprahan netizen dalam sains. Tapi sebelumnya, saya mohon maaf kepada sobat AutoCAD, belum bisa upload lagi video-video tutorial AutoCAD sehubungan dengan problem laptopku. Ya, ini sudah berat ya untuk buka-buka AutoCAD 3 dimensi, kudu beli laptop anyar. Oke, back to basic. Kita mulai membahas kesalahkaprahan netizen soal alam absolut. Yang dimaksud dengan alam absolut di sini adalah alam di luar alam semesta, yakni pra alam semesta atau alam di luar alam semesta. Ya, isu ini sebenarnya lebih dekat kepada ranah agama ya. Ada beberapa poin yang ingin saya angkat, tapi saya tidak bicara pakai dalil-dalil agama ya, karena saya bukan ahli agama. Saya tetap bicara dalam perspektif sains ya. Oke, kita mulai. Kesalahkaprahan pertama, kegelapan tanpa batas, infinite darkness. Ketika kita mencoba membayangkan kondisi sebelum alam semesta diciptakan, saya menyebutnya sebagai pra alam semesta ya. Saya yakin hampir semua dari kita pasti membayangkan sebuah keadaan yang gelap gulita, yang luas tanpa batas. Benarkah demikian? Ya, dalam perspektif sains, hanya dikatakan bahwa kondisi pada pra alam semesta adalah ketiadaan absolut. Tidak ada ruang dan waktu. Tidak ada materi dan gaya-gaya apapun. Artinya apa? Berarti saat itu tidak ada atas, bawah, kiri, kanan, panas, dingin, sempit, luas, dan apapun kondisi lainnya yang menggambarkan kondisi ruang, materi, dan gaya. Tidak ada pula lama dan sebentar, sebelum dan sesudah, besok dan kemarin, cepat dan lambat, dan apapun kondisi lainnya yang menggambarkan waktu. Lalu, pasca alam semesta yang diawali oleh peristiwa Big Bang, barulah tercipta ruang dan waktu. Barulah ada definisi-definisi yang menggambarkan kondisi ruang dan waktu, seperti sempit, luas, cepat, lambat, dan sebagainya. Partikel-partikel elementer subatomik seperti elektron, quark, gluon, disusul kemudian foton, proton, neutron, dan lain-lain mulai terbentuk melalui proses-proses fisika kuantum yang rumit. Demikian pula gaya-gaya fundamental ya, seperti gravitasi, elektromagnetik, interaksi lemah, dan interaksi kuat. Ya, kronologis penciptaan alam semesta sebenarnya sangat eksotis ya, dan menarik sekali ya bagi yang suka sains, karena akan membawa imajinasi kita pada suatu kebesaran, kemegahan, dan kesunyian serta misteri. Tapi saya tidak mungkin menjabarkannya sekarang ya. Nantilah insya Allah on next video. Oke? Kita sekarang back to basic aja ya. Jadi definisi gelap pasca alam semesta menurut sains adalah ketiadaan cahaya. Jadi, ruang yang tidak mendapat cahaya akan menjadi gelap. Maka, wajar saja kalau itu pula yang ada dalam benak kita ketika membayangkan kehampaan absolut pra alam semesta. Tapi sobat jangan lupa ya, bahwa pasca alam semesta itu sudah ada ruang, sementara pra alam semesta tidak ada ruang. Nah, apakah definisinya sama? Ya, pra alam semesta adalah ketiadaan absolut, sementara pasca alam semesta adalah ketiadaan cahaya. Kegelapan pasca alam semesta bisa mengisi seluruh penjuru alam semesta karena adanya ruang yang bersifat transparan. Lalu bagaimana jika tidak ada ruang? Apakah kegelapan juga bisa menembus dan mengisinya? Ya, pertanyaan lain, apakah kegelapan itu kondisi yang diciptakan sebagaimana terang, ataukah kondisi default dari sebuah ketiadaan yang bersifat abadi, yang tidak membedakan ada atau tidaknya ruang? Wallahu alam ya, sains tidak bicara sampai ke situ. Jadi kita akan melangkah maju ya pada pendekatan agama. Ketika alam semesta belum diciptakan, maka saat itu hanya ada Tuhan, bukan? Jika dikatakan bahwa kondisi saat itu gelap, apakah itu artinya Tuhan sama dengan gelap? Jika dikatakan bahwa kondisi saat itu luas tak terhingga, apakah justru itu tidak bertentangan dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak membutuhkan ruang maupun serupa dengan ruang? Nah, dengan keyakinan bahwa tidak ada yang serupa dengan Tuhan, maka jelas di sini Tuhan bukan berupa atau serupa dengan apapun yang ada di alam semesta ini, termasuk ruang kosong yang luas dan gelap gulita. Kesimpulannya,
Pra-alam semesta adalah kondisi yang tidak bisa dideskripsikan oleh imajinasi manusia. Karena tidak ada padanannya ya, sama sekali dengan segala sesuatu yang pernah dilihat atau dibayangkan oleh manusia. Hukum-hukum sains bisa menjabarkan kondisi saat itu ya, yakni tidak gelap, tidak terang, tidak pula di antara keduanya. Tidak luas, tidak sempit, tidak besar, tidak kecil, tidak jauh, tidak dekat, tidak baru, tidak lama, tidak sebentar, dan tidak ada sesuatu pun deskripsi yang bisa menjelaskannya. Namun kita tidak bisa mengimajinasikannya ya, kondisi-kondisi yang dijabarkan tersebut. Setelah alam semesta diciptakan, barulah kita mengenal definisi-definisi seperti besar, kecil, jauh, dekat, terang, gelap, luas, sempit, dan lain sebagainya, di mana Tuhan meliputi semua definisi tersebut tanpa tunduk pada hukum-hukum dalam definisi itu. Gini aja deh, kalau kita mau punya sedikit gambaran, maka bayangkanlah sebuah bola plastik ya. Berarti ada ruang kosong di dalam bola plastik tersebut. Kemudian coba bola plastik itu ke dalam beton yang sangat padat. Nah, anggaplah bola plastik itu adalah alam semesta, di mana bintang-bintang, galaksi, dan lain sebagainya, termasuk kita ya, yang berada di dalamnya. Sementara di luar bola plastik itu, bagi mereka adalah nothing, ya, tak ada sesuatu pun, tak ada ruang kosong. Mereka tidak akan bisa keluar dari bola plastik dan menembus coran beton itu. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Tapi itu tentu saja ya hanya analogi di tingkat yang sangat rendah, karena gimana pun juga coran beton yang menjadi objek analogi di sini adalah sebuah materi yang menempati ruang dan memiliki ukuran, ya. Tapi setidaknya seperti itulah gambaran tingkat rendah dari alam absolut ya, dengan melihat bahwa coran itu adalah sebuah ketiadaan absolut yang tidak bisa diukur ya. Jadi kesimpulannya, pra alam semesta maupun alam di luar alam semesta bukan ruang gelap gulita tanpa batas, melainkan ketiadaan absolut yang tidak bisa dideskripsikan oleh bayangan atau imajinasi manusia. Oke, kita lanjut pada kesalahkaprahan kedua. Ikhtiar tiada guna karena takdir sudah ditentukan. Pikiran-pikiran ini sering saya jumpai di berbagai kesempatan ya, baik di sosmed maupun teman-teman kopi darat. Ya memang sering ya para ustadz kita dengar itu dalam tausiahnya mengatakan bahwa takdir manusia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sementara ada ayat lain yang mengatakan bahwa nasib manusia atau suatu bangsa tidak akan berubah kecuali manusia itu atau bangsa itu sendiri yang merubahnya. Maka bagi sebagian orang, dua frase ini terdengar seperti paradoks ya. Padahal sebenarnya tidak. Saya akan coba mengulasnya, tapi tentu saja tidak pakai dalil-dalil agama karena saya awam. Saya akan coba bicara dalam perspektif sains ya. Saya sebenarnya sudah sering ya ulas dalam video-video yang lalu perbedaan antara alam absolut dan alam dunia. Oke, kita langsung mulai ya. Sebagaimana sudah sering disebutkan bahwa Tuhan tidak menempati ruang dan waktu, karena Tuhan ada sebelum ruang waktu itu ada, gitu kan? Nah, konsekuensi sesuatu yang tidak terikat oleh ruang, dia tidak akan terikat oleh jarak. Maka jarak dekat maupun jarak jauh sama saja bagi dia. Demikian pula besar kecil, atas bawah, tinggi pendek itu sama saja baginya. Karena itu adalah sifat-sifat yang menggambarkan sebuah ruang. Ya, demikian pula konsekuensi sesuatu yang tidak terikat oleh waktu. Berarti dia tidak ikut dalam putaran atau perjalanan waktu. Dengan demikian, dia tidak hanya berada di masa kini sebagaimana manusia dan alam semesta, tapi juga berada di semua waktu secara bersamaan. Sesuatu itu haruslah berada di masa lalu, masa kini, dan masa depan secara bersamaan. Jadi masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah sama saja bagi dia. Sama aja tidak ada bedanya antara sebentar dan lama ya. 1 detik dan 1000 tahun, itu sama ya. Jadi alam semesta yang begitu luas dan berusia sangat panjang di mata kita ya, itu semua terliput oleh Tuhan. Semua ada dalam genggaman Allah secara bersamaan. Sebagaimana kita menggenggam sebuah kelereng ya. Kelereng yang di dalamnya ada ruang dan waktu. Ya sobat, bayangkan aja ya, kalau kita menggenggam sebuah kelereng, sebutir kelereng,
maka kita berada di semua titik kelereng tersebut dalam waktu bersamaan, bukan? Ya, jadi jika kelereng tersebut merepresentasikan ruang dan waktu alam semesta, maka kita meliputi seluruh ruang waktu dari kelereng tersebut. Ya, sekarang kita bayangkan misalkan ada kutu ya yang melakukan perjalanan dari kutub selatan menuju kutub utara kelereng itu. Maka bagi dia, kutub utara tentu saja berjarak dan merupakan masa depan yang baru dia alami saat kutu tersebut sampai di kutub utara. Namun tidak demikian dengan kita kan, yang menggenggam seluruh bagian dari kelereng tersebut, semua terliput secara bersamaan. Nah, dari sini tentu saja apa yang terlihat oleh si kutu berbeda dengan apa yang bisa kita lihat pada kelereng tersebut. Oke? Nah, dengan analogi tadi, semoga sobat bisa punya gambaran jelas ya bahwa perspektif Tuhan dan perspektif manusia udah pasti berbeda. Dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu lost, tidak ada hijab apapun ya. Semua terliput, semua terlihat, mulai dari ujung barat hingga ujung timur alam semesta, mulai dari awal waktu hingga akhir waktu dalam sebuah bentangan yang nyata, yang sudah jadi ya. Nah, tentu termasuk di sini adalah amal perbuatan dan takdir manusia. Jadi, ketika Tuhan bicara soal masa depan, soal masa lalu, soal kiamat, soal surga dan neraka, Tuhan bukan sedang bicara ramalan, melainkan soal peristiwa yang di mata Tuhan sudah terjadi. Jadi, percakapan-percakapan orang di padang mahsyar, di neraka, di surga, atau soal misalnya Abu Lahab, soal Fir'aun, soal kaum munafik, kaum musyrikin yang dijebloskan ke dalam neraka jahanam, yang semuanya itu dituangkan dalam firman Allah, itu dalam pandangan Allah adalah kejadian yang sudah nyata, ya, bukan ramalan masa depan ya. Sebaliknya, dalam pandangan manusia, yang namanya takdir, doa, ikhtiar, masa depan, dan segala amal perbuatan kita itu adalah bagian dari putaran waktu yang berjalan detik demi detik ya. Kita manusia melihatnya begitu. Lalu pada pertanyaan krusial, apakah doa dan ikhtiar bisa mengubah takdir? Jawabnya ya tentu saja. Dalam perspektif manusia, doa dan ikhtiar adalah pilihan manusia yang akan mengubah takdir dibandingkan dengan jika kita tidak melakukannya. Proses ketika Anda niat, berpikir, lalu berbuat, dan berdoa, itu semuanya adalah pilihan Anda, bukan paksaan Tuhan. Itu gunanya kita dikasih akal dan hati, ya. Kita diberi kemampuan dan kesempatan untuk memilih langkah kita ke depan. Jadi alurnya adalah kita berbuat, Tuhan mentakdirkan. Bukan sebaliknya, di mana Tuhan mentakdirkan, kita berbuat mengikuti takdir yang telah Allah tentukan, ya. Bukan itu. Nah, perbuatan Anda apakah sebagai orang baik atau jahat, apakah rajin atau malas, bertobat atau tidak, ya tentu saja akan memberikan hasil yang berbeda di Lauhul Mahfudz. Dalam perspektif kita, apapun yang kita perbuat bersifat real time, waktu demi waktu, dan akan menentukan kehidupan kita ke depan. Tapi tidak bagi Tuhan. Itu semua adalah proses yang sudah jadi dalam sebuah bentangan yang nyata, yang sudah diketahui oleh Allah sejak awal hingga akhir waktu. Misalnya sebentar lagi Anda ujian, lalu Anda berkata, takdirku kan sudah ditentukan Allah, jadi belajar atau tidak hasilnya sama saja. Yaitu berbahaya ya, sesat. Anda tidak belajar, itu adalah pilihan Anda dan sudah pasti akan memberikan hasil yang berbeda di Lauhul Mahfudz-nya dengan jika Anda belajar. Nah, pilihan Anda itu apakah malas atau rajin, itu adalah bagian yang sudah diketahui Allah sejak awal. Jadi sekali lagi, konteksnya itu bukan paksaan dari Tuhan. Itu adalah pilihan Anda yang sudah diketahui oleh Allah sejak awal. Tuhan menentukan takdir Anda sesuai dengan ikhtiar Anda. Jadi kita tuh jangan maksain ya melihat diri kita itu berdasarkan pandangan Allah. Itu seperti orang yang buta sejak lahir disuruh menjelaskan keindahan sunrise, sunset, pelangi, bulan purnama, bintang malam, galaksi, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, dalam perspektif manusia, doa dan usaha Anda akan mengubah takdir Anda. So, maksimalkan ya doa dan amal perbuatan Anda. Oke, mudah-mudahan sudah jelas. Sekarang saya akan mencoba menarik benang merahnya dengan sains.
Sebagaimana telah saya uraikan dalam video terdahulu, ada dua teori soal eksistensi masa lalu, masa kini, dan masa depan, yaitu eternalisme dan presentisme. Eternalisme mengatakan bahwa mulai dari awal penciptaan hingga akhir waktu merupakan eksistensi yang tidak terpisahkan, menyatu dalam sebuah blok yang dinamakan blok universe. Jadi, masa lalu, masa kini, dan masa depan sesungguhnya hidup secara berdampingan. Yang menjadikan waktu itu seolah berjalan detik demi detik adalah kesadaran kita yang hanya bisa menangkap alam semesta ini dalam struktur 3 dimensi. Kesadaran kita hanya berada di masa kini saja. Meskipun sesungguhnya menurut teori ini masa lalu dan masa depan kita itu eksis secara berdampingan dengan masa kini. Sebagaimana sebuah buku yang merangkum cerita itu dari awal hingga akhir dalam suatu bundle itu adalah teori eternalisme. Nah, sebaliknya teori tandingannya adalah presentisme, yaitu paham bahwa eksistensi alam semesta hanya ada di masa kini. Masa lalu sudah punah dan masa depan belum ada Nah, saya melihat bahwa keduanya ini, yaitu presentisme dan eternalisme itu selaras dengan kondisi alam semesta kita. Pertama, dalam perspektif Tuhan, blok universe itu merupakan gambaran kira-kira seperti itulah Lauhul Mahfudz itu. Sesuatu yang sudah tertulis mengenai semua hal dan tidak berubah sejak awal waktu hingga akhir waktu. Sementara perspektif manusia merupakan pengejauhan dari teori presentisme, di mana pikiran kita itu hanya ada di masa kini. Jadi masa lalu sudah musnah dan masa depan belum ada. Nah, dua paham inilah yang menggambarkan secara jelas perbedaan antara pandangan Allah dan pandangan manusia. Oke? Namun ada perbedaan mendasar antara blok universe-nya Einstein dan Lauhul Mahfudz di alam absolut. Dalam teori Einstein, blok universe itu hanya berada di level dimensi 4 dimensi waktu. Jadi tidak memperhitungkan bahwa amal perbuatan merupakan kebebasan untuk memilih. Sehingga wajar saja kalau Einstein berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih, karena teori ini mengatakan bahwa semua sudah tercipta sejak awal. Kita manusia hanya menjalani saja apa yang sudah tercipta. Padahal tindak tanduk manusia itu seharusnya bukan hanya soal ruang dan waktu. Jadi bertobat, hidayah, ilham, berniat, gerak refleks, ketawa, kaget, dan lain-lain itu adalah sifat dan perbuatan yang bersifat spontan sehingga tidak bisa dipaku, dipatok, diprediksi atau dihitung sejak awal waktu dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Itu adalah eksistensi yang tidak akan terdeteksi dalam lingkup 4 dimensi, karena itu adalah eksistensi yang baru tercipta setelah kejadian. Jadi kalau kita bicara misalnya kelahiran sebuah bintang, kehancuran sebuah planet, tabrakan antar galaksi, air yang selalu jatuh ke bawah karena gravitasi, dan fenomena-fenomena alam lain, itu bisa kita prediksi pakai kaidah-kaidah sains. Namun kehendak manusia, isi hati manusia, itu tidak mungkin bisa dihitung pakai kaidah sains. Dengan demikian, dalam struktur 4 dimensi sekalipun, yang namanya amal perbuatan dan takdir kebebasan untuk memilih tidak akan tercakup di situ karena level dimensinya tidak sama. Amal perbuatan kita berada di level absolut, bukan level 4 dimensi, di mana di level absolut hanya Allah yang menguasainya, termasuk mengetahui amal-amal perbuatan kita nantinya dan takdir kita nanti sejak awal waktu jauh sebelum kita dilahirkan. Tapi saya maklum kalau Einstein sama sekali tidak menyentuh hal-hal yang berbau teologis karena dia seorang agnostik, bertuhan tapi tidak beragama, meskipun dia terlahir dari keluarga Yahudi. Jadi dia hanya bicara dalam koridor sains. Oke, paham sob? Kita lanjutkan pada kesalahkaprahan ketiga, Tuhan bersifat seperti manusia. Pikiran ini umumnya muncul di benak para ateis. Orang-orang ateis itu selalu mendowngrade kemampuan Tuhan itu, sifat-sifat Tuhan itu seperti manusia. Misalnya terikat ruang dan waktu, lelah, ngantuk, pikiran yang terbatas, merasa repot,
hanya bisa fokus pada satu dua masalah dalam satu waktu ya, dan lain sebagainya. Ya, ilmuwan-ilmuwan itu bisa saja memiliki kecerdasan ya matematis yang di atas rata-rata dibandingkan dengan kita-kita. Tapi kecerdasan eksistensial mereka itu sangat lemah ya, sehingga mereka tidak mampu menangkap eksistensi di balik kemegahan alam semesta. Ya, tak heran mereka menjadikan kemampuan manusia itu sebagai standar bagi semua kecerdasan apapun di alam semesta ini, termasuk kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena menganggap manusia adalah makhluk yang paling superior. Ya, pertanyaan-pertanyaan Einstein yang berbau ateistik ya, antara lain, apakah Tuhan itu bisa bergerak lebih cepat daripada cahaya? Pertanyaan kedua, apakah Tuhan bisa berada di dua tempat yang bersamaan? Ya, ketara sekali ya, Einstein memang mensifati Tuhan itu seperti manusia yang tunduk oleh hukum-hukum alam. Tadi saya sudah katakan bahwa di alam absolut, jarak jauh dan dekat, besar dan kecil, masa lalu dan masa depan itu sama saja ya. Maka Tuhan tidak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, dari masa lalu ke masa depan. Ya, tidak. Karena Tuhan sudah berada di mana-mana sekaligus, meliputi seluruh alam semesta, baik di masa lalu, masa kini, dan masa depan, secara bersamaan tanpa harus bergerak secepat cahaya. Jadi, mau sebesar elektron, atau seukuran galaksi, ataupun kemudian satu butir pasir, ataupun miliaran triliunan butir pasir, atau bintang-bintang, lalu durasi 1/miliar detik, atau 1 miliar tahun, atau suara lemah ya, semacam bisikan dalam hati, atau suara menggelegar, dan lain-lain, itu bagi Tuhan itu sama saja ya, meskipun semua terjadi dalam waktu bersamaan. Ya, itu adalah konsekuensi bahwa Tuhan tidak tunduk oleh segala hukum alam semesta. Jadi, Anda jangan bingung ya, bagaimana Tuhan mengurus dan menjaga alam semesta yang begitu luas dan terdiri dari miliaran triliun benda langit ya, mulai dari yang berukuran mikro, level subatomik ya, hingga berukuran makro secara terus-menerus tanpa lelah, tanpa ngantuk ya. Ya, kalau Anda pusing bukan berarti Tuhan pusing ya. Tuhan tidak pusing, tidak ngantuk, tidak lelah, tidak berubah menjadi uzur, tidak lupa, dan lain-lain. Kenapa? Ya, karena semua sifat itu kan kondisi-kondisi yang Allah ciptakan ya. Sebelum Allah ciptakan itu semua, sifat itu kan tidak ada. Jadi kesimpulannya, segala keterbatasan manusia adalah sifat-sifat yang baru ada belakangan ya, setelah Allah menciptakannya untuk makhluknya. Jadi tidak tepat ya kalau kita mensifati Tuhan itu seperti manusia. Oke? Nah, sobat semua, saya rasa cukup dulu ya penjelasan saya tentang kesalahkaprahan netizen tentang alam absolut ya. Semoga bermanfaat. Oh ya, meskipun saya sudah menjelaskan panjang lebar konsep waktu seperti di atas, kadang saya masih suka terbersit ya pertanyaan, jika sebelum alam semesta diciptakan belum ada waktu, apakah itu artinya Tuhan tidak beraktivitas sama sekali? Karena jika Tuhan beraktivitas, tentu ada pergerakan waktu ya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut ya. Ya, walau alam ya. Untuk menjawabnya, saya tidak akan berpikir ala ateis ya, yang mendegradasi kapasitas Allah itu setara dengan manusia. Dengan segala keterbatasan, cukuplah saya berpikir bahwa di alam absolut ya, ketika belum ada ruang dan waktu, mungkin ada hukum atau sistem hitungan tersendiri ya yang berbeda untuk mengukur aktivitas itu ya. Jadi berbeda sama sekali hitungannya dengan alam dunia kita ini. Satu lagi pertanyaan netizen, apakah keluarnya Nabi Adam dari surga yang diakibatkan makan buah yang iblis menyebutnya buah kuldi ya, itu adalah skenario Tuhan, mengingat jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Tuhan sudah berfirman akan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Ya, ini sebenarnya hampir tidak ada ranah sainsnya ya. Bisa dikatakan ini 100% ranah agama. Ya, tapi karena tadi saya menyinggung-nyinggung soal amal perbuatan manusia di alam absolut, maka saya hanya akan sampaikan dalam konteks itu saja ya, tidak lebih. Saya sama sekali tidak sependapat ya bahwa khilafnya Nabi Adam alaihissalam itu adalah skenario Tuhan, karena saya percaya Tuhan tidak mungkin ya membuat sebuah skenario yang mencelakakan seseorang, apalagi seorang nabi ya, apalagi sampai melibatkan iblis. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa
amal perbuatan manusia adalah pilihan dari manusia itu sendiri yang sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala sejak awal. Ya tentunya di sini termasuk khilafnya Nabi Adam alaihissalam ya di surga itu yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal. Itu adalah pilihan Nabi Adam sendiri ketika dia khilaf ya. Jadi bukan paksaan atau skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengenai turunnya Nabi Adam alaihissalam ke bumi ya. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an adalah memang benar itu adalah rencana Tuhan yang sudah diputuskan jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Yang kita tidak tahu kan mekanisme di tengah-tengahnya ya. Apakah memang ada korelasi antara pelanggaran Nabi Adam alaihissalam dengan turunnya dia ke bumi? Ya wallahu alam. Itu biarlah para ustadz yang bicara ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.